Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Avelia dan dengan NPM 2578-2011. Hai semuanya, di sini saya akan hands on pakai tracker yaitu 9.1.3 yang dimana di sini sudah ada gambar dan di sini sudah ada instruksi soal. Baik, yang pertama adalah kita akan klik perangkat yang namanya 172.16.315. Ini 172.16.315. Lalu kita ke desktop, lalu command prompt. Setelah itu kita akan ping ke perangkat yang IP-nya 172.16.312. Nah, ini sudah terping ya. Kalau reply from berarti pingnya sudah tersampaikan. Oke, selanjutnya adalah switch to simulation mode and revert the ping. Kita ubah modenya dari real time ke simulation. Sini, setelah itu kita akan memasukkan kembali perintah ping di command prompt. Command prompt yang ini. Command prompt. Ini kita ping. Nah, di sini sudah ada. Setelah itu, nah di sini sudah terdapat kotak PDU-nya. Kita klik. Nah, di sini informasi pada tab opsi model dan outbound PDU layer. Di sini ada informasi tentang layer 1 sampai layer 7. Setelah itu kita klik tombol forward. Nah, lalu kotak PDU-nya sudah ke switch. Secara bertahap untuk melihat perangkat PDU dari satu perangkat ke perangkat berikutnya. Lalu di sini ada datanya. Layer 1, 2, 3, 4 sampai 7. Selanjutnya di sini ada tabel hasil pengamatan yaitu add device, destination MAC, search MAC, dan search IPv4 serta destination IPv4. Lalu pada bagian 2 yaitu gather PDU information for remote network communication. Oke, setelah itu di sini ada pertanyaan. What device has the destination MAC that is shown? Jadi MAC address tersebut memiliki interface atau port router atau gateway yang terhubung ke jaringan 172.16.31.0. Dan di sini ada tabel hasil pengamatannya. Tabel hasil pengamatan jaringan remote ping ke 10.10.10.2. Setelah itu, tadi kita sudah melakukan ping, sudah melakukan step 2, step 1, dan seterusnya.
lanjut ke reflection question. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama itu pertanyaannya adalah were there different type of cable atau media used to connect device. Jadi jawabannya adalah iya. Simulasi ini menggunakan kabel tembaga atau copper string trunk atau crossover untuk jaringan kabel dan media udara untuk koneksi ke perangkat mobile laptop via access point. Untuk media udara itu kita menggunakan dari kabel atau wireless. Setelah itu, did the cables change the handling of the PDU in any way? Yang kedua itu jawabannya adalah tidak. Kabel atau media hanya berfungsi sebagai jalur transmisi fisik untuk membawa bit data, jalur transmisi fisik tidak untuk membawa bit data. Oke, maaf saya ulangi. Yang nomor 2 itu pertanyaannya adalah did the cables change the handling of the PDU in any way? Jawabannya adalah tidak. Kabel atau media hanya berfungsi sebagai jalur transmisi fisik untuk membawa bit data, tidak mengubah isi atau struktur dari PDU itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah did the hub lose any of the information that it received? Jawabannya adalah tidak. Hubungan menerima data dan merusaknya di seluruh port yang aktif tanpa mengurangi informasi bit di dalamnya. Nomor 4 itu kita pakai bahasa Indonesia aja ya, kita translate. What does the hub? Itu tuh apa yang dilakukan hub dengan MAC address dan IP address. Jawabannya adalah tidak melakukan apa-apa. Hub adalah perangkat layer 1 sehingga ia tidak membaca atau memahami MAC address layer 2 maupun IP address layer 3. Hub hanya menyalin sinyal listrik ke semua port. Lanjut di nomor 5 itu apakah wireless access point melakukan sesuatu terhadap informasi yang diberikan? Ya, access point mengubah format enkapsulasi frame dari standar kabel Ethernet 802.3 menjadi standar nirkabel wireless 802.11 sebelum dipancarkan. Namun, data IP di dalamnya tetap sama. Nomor 6 itu ada, apakah ada MAC atau IP address yang hilang selama transfer nirkabel? Tidak. Informasi alamat tetap utuh agar paket bisa sampai ke tujuan yang benar. Selanjutnya, apa lapisan OSI tertinggi yang digunakan oleh hub dan access point? Hubnya itu ada di layer 1 yaitu physical layer. Lalu access point itu ada di layer 2 yaitu data link layer. Karena harus menangani frame enkapsulasi nirkabel. Selanjutnya, apakah hubungan atau access point pernah mereplika PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Iya. Hub akan selalu mereplikasi ke semua perangkat terhubung. Perangkat yang bukan tujuan akan menolaknya. Muncul tanda X. Jadi perangkat yang menolaknya itu akan muncul tanda X, tetapi hub tetap menyebarkannya. Nomor 9 itu ada pada TPDU details, MAC address mana yang muncul duluan, source atau destination? Jawabannya adalah destination. MAC address muncul terlebih dahulu. Mengapa MAC address muncul dalam urutan tersebut? Agar perangkat penerima atau seperti switch atau network card bisa langsung mengetahui dengan cepat apakah paket tersebut ditunjukkan untuk dirinya atau tidak, tanpa harus membaca seluruh isi frame terlebih dahulu. Selanjutnya, apakah ada pola pengalamatan MAC dalam simulasi ini? Ya, perangkat dari vendor yang sama atau dalam satu segmen jaringan praktikum ini seringkali memiliki kesamaan pada beberapa digit awal. Lanjut, kita langsung ke jawabannya aja ya, soalnya kita baca sedikit, yaitu nomor 12. Did the switch ever replicate? Jawabannya adalah jarang atau hanya saat awal folding. Jika switch belum mempelajari MAC address tujuan, ia akan melakukan float
Namun jika sudah tersimpan di table make, switch hanya mengirim langsung ke port tujuan secara spesifik, sehingga tidak ada tanda X di perangkat lain. Lanjut yang 13 itu jawabannya adalah terjadi di dalam router. Router melepaskan MAC address lama dari jaringan asal dan membuat MAC address baru untuk menyeberang ke jaringan sebelah. Lanjut nomor 14 yaitu antarmuka atau interface milik router yang terhubung langsung ke jaringan lokal 172.16.3.1.10. Yang nomor 15, what device did the other make? Jawabannya adalah PC pengirim yang ber-IP address 172.16.31.5, lalu PC tujuan lokal 172.16.31.2, lalu interface router yang mengarahkan ke jaringan 10.10.10.0. Perangkat tujuan di jaringan remote 10.10.10.2. Selanjutnya nomor 16 itu jawabannya tidak berubah. Alamat IP asal dan IP tujuan yang berada di dalam paket layer 3 akan selalu tetap sama dari ujung ke ujung perjalanan. Selanjutnya ada nomor 17, when you follow the reply to a ping. Iya, saat perangkat tujuan membalas IP yang tadinya merupakan destination IP, kini menjadi search IP dan sebaliknya. Nomor 18, what is the pattern to the IPv4 addressing used in the simulation? Simulasi ini memisahkan dua jaringan menggunakan segmen kelas IP yang berbeda. Jaringan lokal menggunakan segmen 172.16.31.x dan jaringan remote menggunakan segmen 10.10.10.x. Lalu yang 19, why do different IP network need to be assigned to different part of a router? Karena fungsi utama router adalah menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda atau routing. Setiap port router bertindak sebagai default gateway bagi masing-masing jaringan lokal tersebut, sehingga harus berada dalam subnet yang sama dengan jaringan yang dilayani. Berikutnya adalah pertanyaan terakhir, yaitu if the simulation was configured with IPv6 instead of IPv4, what would be different? Format penulisan IP akan berubah dari 32 bit angka desimal menjadi 128 bit angka heksadesimal. Selain itu, proses pencarian MAC address tidak lagi menggunakan ARP atau Address Resolution Protocol, melainkan digantikan oleh NDP, yaitu Neighbor Discover Protocol. Baik, segitu saja penjelasan beserta reflection question dari saya pada paket tracker 9.1.3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.